Tidak ada pengalaman? Tolak. Terlalu cantik. Tolak. Meski bisa isyarat, tapi tidak cantik. Terlalu tinggi. Tolak. Aku saja bisa melihatnya. Mata-mata yang dipasang nyonya. Tuan muda akan mencabikku nanti. Hari ini aku pasti mati, baik memilih maupun tidak. Tolonglah aku. Dan aku. Aku mau. Bukankah ini audisi isyarat? Semua cantik, putih, kaki jenjang seperti pemilihan selir. Gadis ini jelas bukan orang suruhan dari atas. CV-nya sangat bagus. Mungkin surga ingin aku hidup lebih lama. Kamu diterima. Hah? Feh, Aku. nyonya muda. Malam ini tinggallah di kamar muda raja. Nanti Senin, begitu buka, nikah saja dengan pewaris. Nyonya muda. Paman Fu hanya penerjemah isyarat. Jual keahlian, bukan diri. Baru tanda kontrak, sudah mau langgar? Langgar sekarang, bayar denda. Keluarga Qin bisa kejar Anda selamanya. Keluarga Qin? Bukan yang keluarga mafia itu. Saya cek dulu. Penerjemah isyarat keluarga Qin yang langgar kontrak, denda 100 juta. Nyonya muda. Anda ahli isyarat dunia, hal kecil ini mudah. Saya ahli isyarat top dunia. Iya, kamu masih muda. Sudah 2 tahun jadi penerjemah berita, bahkan kepala penerjemah Palang Merah. Fasih isyarat asing pernah terjemahkan untuk Presiden Trump kan. Bahkan, penerjemah isyarat di acara rap negeri naga. Haiya. Babwa, bayar aku. Aku adalah remaja paling bersinar malam ini. Bintang, aku yang anggun, aku yang tak kenal belas kasihan. Resumeku dibesar-besarkan. Keterlaluan sekali. Aku pun baru tahu diriku segini hebat. Apa katamu? Bukan apa-apa. Cepat pergi. Cepat pergi. Ini klan hitam. Nyonya pemimpin, Nona Ruan-Ruan tiba. Pewaris. Keluarga mafia, ayah ganas, ibu tiri palsu. Dan dia yang bisu. Itu dia. Maaf, aku buru-buru. Maaf ya. Terima kasih. Cepat banget. Cepat kembali ke kamar. Buku. Dulu kamu selalu larang aku beli skin game. Padahal satu skin aja cuma Rp58. Kamu sehari Rp58.000. Andai tahu kamu bakal vegetatif, aku tak akan beli skin. Akan kukumpulkan Rp58. Utang sudah menumpuk, bahkan rentenir pun tak mau meminjamiku lagi. Kalau tetap nganggur, perawatanmu berhenti. Mas Wang, ada kerjaan? Cari penerjemah isyarat, gaji gede. CA juga perlu. Siap, aku yang tangani. Katamu tadi, harus jujur ke ibu tiriku, bukan pura-pura bisu. Kamu memang bisu. Pria tampan yang malang, rupanya dia bisu. Jadi penerjemah isyarat dan tunangannya. Bisa lunas utang, selamatkan ibu, sekaligus tidur bareng si ganteng. Dasar idiot, pergi sana. Apa kata Ahe? Nah, Nunjuk aku,
Acungkan jempol, sepertinya memuji. Maksudnya apa sih? Kata tuan muda. Dia saja. Dia enak dilihat. Lama tak ada yang bisa guncang emosi tuan muda. Nyonya muda hebat. Bagus. Kau tak bisa isyarat atau sengaja tinggal. Punya niat lain. Gelas jelek, kata tuan muda. Pakai stainless ramah lingkungan. Baru saja lihat aku. Apa dia tahu aku tak bisa isyarat? Ahe, selain gelas ini harus diganti. Ada lagi yang perlu diganti. Tidak, Bibi Liu sudah urus semuanya. Tuan muda suruh jangan ikut campur. Nanti kena masalah, loh? Keterlaluan. Kapan dia bicara seperti ini padaku? Jangan-jangan dia sadar kalau aku baik padanya cuma pura-pura. Ini pun perlu diterjemahkan. Jangan sok jadi orang tua. Aku berani lawan. Aku bisa bikin keributan. Bodoh! Tegak bicara seenaknya ke Bibi Liu. Wakan? Katanya kau selingkuh diam-diam. Sampai si perempuan. Hami. Kali ini setengah lingkaran depan perut. Pasti benar terjemahannya. Tuan muda janji akan perbaiki sikap. Ayah tak perlu minum lagi. Lihat dirimu. Perut bir muncul. Dia kini dewasa, peduli pada ayahnya. Keluarga kita makin berkembang. Menarik. Tak kaget dengar gosip, jelas tak paham bahasa isyarat. Sayang, tak akan lihat esok. Apakah selama ini aku terlalu keras pada Ahe? Ahe, tatanya, sungguh itu maumu? Kalau bukan begitu, cukup geleng kepala. Jika dia berani memalsukan. Di keluarga Qin, onong kosong. Tiada belas kasihan, hilangkan saja dia. Baby Liu, ku cari yang lebih baik. Jika masuk ibu tiri, sulit dikendalikan. Belum dimulai, jangan buat mereka waspada. Dia datang demi biaya pengobatan ibunya. Dia bisa jadi alat kendali. Liang Sheng. Cerita. Apa karena aku lama diam, jadi orang jadi salah paham? Mereka anggap aku bisa diremehkan? Hamba tak tahu telah menghina tuan muda. Hamba layak mati. Mohon dihukum. Bukan kau. Tapi Ruan-Ruan si penipu. Kupotong lidahnya. Bagaimana? Tuan muda, pikirkan. Liu Shuang atur kecelakaan demi warisan. Selamat karena pura-pura bisu. Dendam istri belum terbalas, jangan tunjukkan diri. Aku akan peringatkan Nona Ruan. Tidak. Ada cara lebih baik. Kak Liang, kamu rasain gak hawa dingin lewat tadi? Jangan panik. Tuan muda hanya minta Anda menerjemahkan untuk hindari kesalahpahaman. Ternyata. Tuan muda, Aku terjemahkan. Kurang tepat. tidak apa. Anda calon nyonya muda keluarga Qin. Tuan muda, geng Lian ancam keluarga. Kalau uang itu dikeluarkan, mereka akan membunuh keluargaku. Aku rela mati tebus dosa.
Kalau tak bayar, keluargamu akan mati tak punya kubur. Kata Saozu, bila kau jujur, dia jamin keselamatan mereka. Jangan mengarang. Xiao Zhu takkan pernah memberi ampun. Belum pernah kulihat ada yang salah, tapi bisa lepas begitu saja. Kau anak kecil nggak ngerti, tuan mudamu 2 hari lagi bakal nikah sama aku. Darah di hari nikah. Terima kasih atas ampunan. Kutunjukkan tempat uang ke Liang Seng. Hamba siap mati untuk Xiao Zhu. Hamba siap mati untuk Xiao Zhu. Bagaimana? Terjemahanku bagus, kan? Jangan tersinggung. Kami para juru bahasa top selalu memahami isi hati klien. Tambah sentuhan kreatif. Ah ya. Tak ada apa, pergi dulu. Hei, apa selama ini ayah terlalu keras menekanmu? Dulu penerjemah isyarat. Salah sangka ayah, kau anak yang penuh perhitungan. Ayah salah paham padamu. Ganti rugi bagimu. Tambang ini, kupersiapkan bertahun-tahun, tapi kini dapat karena perkataan ruan-ruan yang peduli pada orang tua. Selain itu, soal penyembuhan, jangan terburu-buru. Jangan, belum sembuh, malah bikin otak rusak. Tuan muda. Aku rela bocorkan lokasi uangnya. Anak buah sudah dikirim untuk mengambilnya. Nyonya Ruan, Nyonya muda dipanggil Liu Shuang. Jangan-jangan ketemu Nyonya Ruan, penerjemah palsu. oh ya, urus keluarga Ahwu dengan baik. Siap. Tak kusangka, Nyonya muda sangat hebat. Baru sehari bisa pengaruhi tuan muda pembunuh itu. Nyonya Qin sudah dibawa. TV ini palsu, kan? 8. Enak kan? Enak, pelan-pelan. Xiao He datang. Baru cerita keruan-ruan tentang masa kecilmu. Iya, katanya Bibi Liu dulu kamu sangat lucu. Tunggu. Aku belum selesai makan. Makan di sini aja yuk. Lo gimana? Dia nggak ngapa-ngapain kan? Jangan diem. Coba tebak maksudnya dan bales dong. Ngapain pakai bahasa isyarat? Langsung ketik pakai ponsel saja, lebih praktis. Itu karena si tuan muda malas pakai HP. Ribet katanya. Syukur deh. Meskipun salah menerjemahkan, dia nggak akan membongkar, nyawaku aman. Sebenarnya, alasan lo ngawur banget, tapi gue ngerti. Ngerti apaan? Gue aja bingung. Uang banyak sampai tak pegang HP, tak sanggup pegang HP. Terjebak di saat ini. Nah benar, senyum gitu yang cocok buat Bayangan. Tak sadar, cinta pergi. Batal. TV ini palsu, kan? bukan. Tenang, aku takkan membongkarmu. Aku tahu ibumu masih di rumah sakit butuh biaya. Asal kau jaga peran sebagai nyonya muda, dapat kepercayaan Qin Yi.
dan carikan bukti dia pura-pura bisu. Dia pura-pura. Aku cuma curiga tak ada bukti. Jadi, tolong bantu aku pantau terus. Lagi pula, akulah yang bisa membantumu. Dewata, Dewi Wangmu, kaisar jadi. Sudah miskin, masih diancam Liu Shuang. Qin Yi pura-pura atau bukan? Coba setrika dia, langsung ketahuan. Setiap profesi ada tantangannya. Haruskah ku tolong Liu Shuang? Sudahlah, penyakit ibu darurat. Aku urus Liu Shuang dulu. Setelah ibu sembuh, aku pergi. Xiaozu bilang ini hambar sekali. 3 sendok garam. Banyak begini, tak tangkap kakek, semua di karantina. Xiaozu bilang, karena kalian kerja keras, mulai sekarang dapat jaminan sosial. Lalu, libur sebulan. Terima kasih, Xiaozu. Terima kasih, Xiaolin Xiaozu. Ini pertama kaliku di industri pertambangan, mohon bimbingannya. Jangan kira saya baru ditambang. Lalu kok bisa asal-asalan? Dengar, kurang 1 gram. Aku pecahkan kepalamu. Xiaoqin selalu bertele-tele. Ya. Usaha maksimal. Tuan muda, ini upacara tambang baru. Terjemahan salah, manajer marah. Ada yang rezeki nomplok. Gampang seperti minum air. Siapa tahu, kali ini kejutan seperti kontrak tambang. Rezeki nomplok. Tuan muda pasti dijebak nyonya. Latihan ini jelas berhasil. Liu Shuang suruh cari bukti Qin Yi pura-pura bisu, tapi tidak kasih tahu caranya. Sinyal. Qin Shihe, Qin Shihe, Qin. Ya ampun. Apakah ini hadiah bagi jiwaku yang selama ini menderita? Bayangkan dia akan jadi suamiku. Aduh. Jangan tutup, mau bicara. Baru-baru ini, asistenmu bilang kamu cedera di tambang. Aku datang untuk obati lukamu. Sabar ya, sebentar lagi. Tapi kini, kamu kan kaya. Masa luka aja nggak ada dokter pribadi yang memeriksa? Di Roma, nggak dikasih dokter pribadi. Sudahlah, percuma ngomongin ini. Kelihatannya ayahmu emang nggak peduli. Ibu tirimu itu. Sudahlah, biarlah. Pasti kangen banget sama ibumu. Kita kan sama-sama senasib. Urusan begini serahkan saja padaku. Aku jago soal ini. Aduh, Tuan Muda dan Nyonya. Gak pantas di ruang tamu. Aduh, kue di meja buatan aku. Jangan lupa dimakan, ya. Nyonya muda lucu banget. Tuan, puas gak pilihanku? Lumayanlah. Kayaknya Qin Yi beneran bisu, sudah berkali-kali kulihat. Dia cuma bisa buka mata doang. Gak bisa ngomong. Sabar banget. Malam ini kau ke kamarnya. Gak mungkin. Diranjang pun tetap bisu. Tapi, aku juga mau sama si ganteng. Meraba perutnya. Tapi ke kini,
Tidak baik. Ruan-ruan, kenapa kamu? Ingat sama ibu. Harus tidur sekarang. Lakukan yang terbaik. Hanya umpan yang tidak dibuat-buat inilah yang paling memikat. Ayo. Luka parah begini tak panggil dokter. Kenapa aku khawatirkan dia? Ade perlu apa? Kim Ihe, aku tahu permintaan ini keterlaluan. Bisa gak kamu tidur bareng aku? Lagi pula kita akan menikah. Kukira dia berbeda. Rupanya sama saja hanya menginginkan tubuhku. Berdua. Iya. Bibirnya sangat lembut. Jadi tadi maksudmu tutup pintu? Keluar! Udah gak sabar banget? Ya udah, ayo mulai. Lembut dan kenyal. Harus nikah. Ya udah, kita nikah aja. Tidak. Kinshi! Salah-salah, sayang. Lihat kamera. Aku pasti sudah gila. Paman Fu sudah gajiku. Ih, sayang. Boleh aku cuti sehari? Aku ingin menengok ibuku. Perlu ku temani. 5 hari. Ih, aku tahu kamu yang terbaik. Sudahlah. Mengingat dia masih berguna. Tahan aja dulu. Tuan muda, aku suka lihat kalian. Lagi makan? Ini ngapain sih? Kuingat dulu Yi jarang pakai HP. Ada apa sih hari ini? Pasangan muda rindu setahun sehari. Tuan muda rindu nyonya. Paman Fu, otakmu kering ya? Halah, Kita ini preman. Preman! Udah punya BPJS kok malah jadi harus absen kerja? Kita sekarang kerjanya lebih cepat dari dulu. Bener sih, tapi... Tuan, menurutku, mereka perlu latihan ekstra. Jangan. Ngapain dia pergi ke pasar terpencil begitu? Kenapa sih? Kecelakaan kah? iya. Tadi ada cewek ditabrak truk di depan pasar. Darah muncrat katanya. Ruan. Cerita. Tabrakan hebat. Ada apa sih? Parah amat. Katanya kau bisu. Sampai buru-buru ngomong tadi. Sejak kapan aku jadi gugup begini? Apakah kamu tadi barusan bicara? Salah dengar. Radu. Orang lain. Ayo pergi. Kau sengaja cari aku karena khawatir. Ewat. Pria sok keras pun lembut kalau dicium. Iya. Ini belanjaanku. Malam ini kita masak ikan.
Ini apa lagi? Here, sup tonik. Minum lebih banyak ya. Enak tidak? Kok tahu aku suka makan ikan? Aku tanya Pak Fu. Kita sudah menikah. Harus lebih komunikasi. Jangan selalu tanya Pak Fu. Setuju. Dia juga tidak salah. Terjemahan asal-asalan itu kadang malah memberi hasil yang tak terduga. Tapi untuk hal penting, Of my broken part. Sudah setuju? Ayo kita mulai saja. Lihat, yang mana kamu suka? Yang ini saja. Ini buat apa? Kamu lupa, dulu katanya cukup menikah saja. Apakah kamu memang suka begini? Atau begitu? Tidak ada alat sekarang, lain kali. harus menikah. Tenang, dengarkan. Apa kau mau main curang? Kau penerus keluarga Kin? Pantaskah berbohong? Mana mungkin. Mandi dulu. Ayo mandi. Nah, baru pantas. Mau main yang mana? Hih! Sayang, sudah mandi. Kin Ihe, tunggumu 30 menit. Kinshi! Kinshi! Cium sekali, cium dong. Ian, anjing! Keluar cepat. Baru berhenti setelah sejam, gigih benar. Dengan ini aku nyatakan kepercayaanku padamu resmi habis. Tidur sama Kin Ye susah apa? Gampang, pasti berhasil malam ini. Jangan macam-macam. Hidupmu 30.000 hari, tidur 2 hari denganku masa nggak bisa? Sudahlah. Sayang, berteriaklah, aku ingin dengar. Beginiku bukan solusi. Lampu nyala pun aku nggak malu, pelan-pelan saja. Licik, tak tahu malu. Pengecut. Sudah menikah, beberapa hal harus mulai dikenalkan ke Ruan-Ruan. Keluarga Song Kota Lama mau kerja sama tambang. Ada pesta beberapa hari lagi. Bawa Ruan-Ruan ikut. Dik Rowan, saya tahu kamu dahulu kerap menghadiri jamuan, tapi tata krama keluarga kami beda. Habis makan, temui aku. Bantu Yeh lebih banyak ya. Kamu memang paling bijak. Sama-sama. Terima kasih, Tante Liu. Sudah nasib.
Young Master, harus saya awasi Nyonya Muda dan Liu Shu. Hanya sementara. Tidak selamanya. Jalannya bagaimana? Serahkan pada pilihannya. Aku sudah berusaha mencintainya, tapi dia Kerja bagus. Desas-desus tentang Yihe yang dingin itu benar. Putri-putri cantik pernah dijodohkan dengannya. Pintar, berpendidikan, semua jenis sudah dicoba. Tapi, hanya untukmu. Dirimu. Memang tak terduga. kejutan. Aku cukup mampu. Godaan tetap harus dilanjutkan. Tapi ada yang lebih penting. Putri keluarga Song, teman kecil Qin Yi, pasti bantu dapatkan kontrak. Kau harus menggagalkannya. Biar ayahnya lihat anak sulung bisu ini tak mampu urus usaha keluarga. Gagal. Aku lebih jago merusak, tapi menggagalkan juga. Susah banget. Kalau ini berhasil, aku akan datangkan dokter terbaik untuk ibumu. Dia ingat aku tak berdaya hanya karena ibuku dipindahkan ke hospital yang tak boleh kucari. Ya, aku memang tak bisa apa-apa. Meski Liu Shuang tepati janji obati ibu, tapi karena kerjasamaku gagal, kepala keluarga pasti bunuh aku. Si bisu baik pun tak bisa selamatkan aku. Nyawa taruhannya, mana bisa tepati janji? Qin Yihe, semalam aku mimpi. Kerjasamamu hancur karena aku ikut pesta. Lebih baik aku tidak pergi. Astaga. Percaya atau tidak, dengar istri bawa rezeki. Aku memang bisa hancurkan kerjasamamu, Bang. Aku tidak ikut saja. Jangan. Proyek tambang ini sukses. Keluarga Qin bisa berkembang lebih baik di kota lama. Nanti ya, jangan stres. Kau tak belajar pengurusan perniagaan seperti Aksun. Gagal bukanlah perkara memalukan. Bibi Liu tidak salah. Pertama kali kau tangani bisnis sendirian. Ada yang satu kesempatan buktikan diri. Jihai begitu. Ayo pergi. Bibi, ayah, kami pergi. Itu ahli waris bisukin yang tolak lamaranmu, kan? Yang di sampingnya dulu penerjemah isyaratnya. Tidak ada terjemahan. Kak Aihai, dia cuma penerjemah dari keluarga Qin. Berani apa dia berdiri di sampingmu? Jadi ini teman kecil Yihe yang Bibi bilang. Dia istriku. Dia istriku. Dia milikku. Ruan-ruan, istriku yang cantik, lucu, lembut, dan anggun. Kata Kak Aihai. Gak selama itu, aku atau kau yang penerjemah. Ternyata begini rasanya jadi orang kecil dapat kesempatan. Badan datar, keluarga dan wajah biasa saja. Kak Aihai, apa sih istimewanya Song Sinyu? Song Sinyu, jangan kurang ajar. Yihe cakap muka, kau hitam macam disapu kecap. Bodi mukaku kayak semen, otakmu kayak bola yang kemasukan air. Baru tahu kenapa terjemahan Tuan Qin gagal. Ternyata dia bukan rapper yang layak sama sekali. Ruan-ruan bohong, Kak Ye nggak mungkin bilang gitu. Tanya dia, bener enggak? Coba, masih perlu nego sama papanya. Ayo. Ruan-ruan, tunggu. Suatu hari nanti pasti kubuat kalian bercerai. Kerja Song. Aku jamin bisa buka pasar di kota lama. Klan Qin segera buka pasar di kota lama.
untung besar. Keluarga Song cuma ambil 50% untung. Hemat biaya. Kontrak baik-baik saja. Hanya untung. Keluarga Song minta 50%. Itu keterlaluan. Kami maksimal beri 30%. Tugasmu, gagalkan kerjasama, biarkan ayahnya lihat sang putra bisu ini. Tak mampu sama sekali. Diterjemahkan bagaimana? Sudah, ibu lebih penting. Dulu sering asal benar saja. Kalau asal terjemah, tugas langsung selesai. Harus diakui, Ruan-Ruan, kadang kau benar-benar jenius. Direktur Song, putra kami, bagian yang Anda minta terlalu besar. Kami hanya setuju 30%. Kok dia tiba-tiba paham maksudku? 30%? Itu terlalu sedikit. Tidak hanya 30%, Song dapat hak eksklusif tambang 1 bulan. Semua pendapatan milik Song. Dari sikap Kim Hee, sepertinya jika 30% tak bisa, jadi 10%. Jika Song setuju, 30% laba. Kami beri hak penggunaan tambang selama 1 bulan, semua hasil masuk ke kamu. Tuan Muda Qin, berani juga kau. Bukan dia, akulah yang berani bicara. Gagal deh, syarat absurd begini. Tambang Qin miliaran bulan. Untung setahun di depan. Uangnya kami investasikan, bunga saja lebih tinggi dari separuh laba. Salah, Tuan Qin bermurah hati. Song juga tak akan pelit. Song hanya mau 20%. 2 bulan hak tambang, setuju. Senang bekerja sama. Nyonya Muda Qin tangguh. Pantas menolak Xin Yu. Bukan. Aku kemana aja sih? Kok langsung deal begini? Malah rela lepaskan 10% laba. Kamu demam. Enggak, mana sempat sakit. Orang miskin, sakit pun bukan prioritas. Tuan Muda sampai kirim pesan ke Nyonya. Aku nomor berapa? 1 dan 2. 3. Nanti nomor 4. Ruan. Hebat, makasih pujiannya. Kamu juga. Ruan, ini gimana sih? Kok malah jadi sepakat? Salah dong, Bu. Aku cuma salah terjemah. Tahu-tahu Pak Song, kenapa bisa setuju? Dia pasti tertarik padanya, ingin jadikan menantu. Diam! Tadi Kinan sampai puji Qin Yi setinggi langit. Kamu benar-benar tidak... Bukan, Bu. Bukan. Kesempatan terakhir. Besok anakku pulang ke kota lama dulu. Temui dia untuk batalkan kontrak. Ya sudah. Tidurlah setelah mandi. Langka, kau tidak kasar hari ini. Entah bagaimana keadaan Nyonya Su sekarang. Kalau gagal lagi, bagaimana nasibnya nanti? Ke ruangan 209. Qin Chun. Aku keluar sebentar, ada urusan. Tuan Muda Qin. Sebentar, saya perkenalkan. Ini Direktur Wang untuk rute pengangkutan tambang. Direktur Qin, hai. Salam kenal. Ruan, tunggu. Celapa. Gimana dia bisa tahu? Kamu, Kau tak kenal aku. kau kan bukan dewa kekayaan. Ngapain aku harus kenal? Aku sangat terluka. Kakakku tak memperkenalkanku. Oh, kau anak Tante Liu. Sudahlah. Ajari aku gagalkan kerja sama ini. Butuh bantuan kakak ipar. Mainkan adegan ranjang. Maksudnya apa? Tuan Muda Qin memang berbakat. Jika kerjasama ini sukses,
Ini lompatan besar bagi 3 keluarga kita. Rafat, kulihat istri Kak Iye berpelukan dengan pria di hotel. Mereka masuk kamar 209. Siapa tahu sedang melakukan hal-hal terlarang di dalam sana. Sinyu, jangan asal bicara. Ayah, aku melihatnya jelas. Kak Iye, kau ditipunya. Aku paling benci yang selingkuh. Kalau keluarga Kin begini nilainya, aku tak mau kerjasama dengan keluarga begini. Ini tidak mungkin. Maksudmu skandal selingkuh? Bos Wang Mitra Kin Hye hari ini, istrinya selingkuh dengan adik. Dia benci kerjasama dengan keluarga rusak. Kau kira dia mau lihat kita begini dan tetap bekerja sama? Kau tak takut reputasimu hancur? Reputasi. Keluarga Kin sudah punya pertapa dingin yang misoginis. Apa mereka peduli soal playboy seraka itu? Aku menikmati perasaan Kin Yihye selalu di bawahku. Lalu kenapa? Waktu hampir habis, sudah putuskan. Ruan-ruan dan pria liar itu bersembunyi di kamar ini. Kinsun, kok bisa kamu? Kak, kenapa kalian di sini? Kami cuma lihat. Kenapa dia muncul di kota tua? Tepat di tempat Song Sinyu bilang. Kebetulan sekali. Kalian di sini. Mike Lina ang oras, ano na ang iyong pasya? Bantu dia atau aku? Untungnya kami keluar sebelum Kin Yihye buka pintu. Salah paham saja. Ini salah Sinyu yang usil. Aku akan memarahinya. Baru pertama lihat Kin Sun, Perjalananmu melelahkan. Kakak ipar, kakakku jago pilih. Ini apa ini? Baju perempuan di kamar adik Kin. Apa ini ciri khas keluarga Kin? Proyek ditunda. Aku akan tinjau ulang kerjasama ini. Menangkap si kabur lewat jendela. Ini sukses. Syukurlah. Natapos ang gawain, buo pa rin ang aking pagkatao. dengarkan penjelasanku. Pasti ada kesalahpahaman. Ata apa? Kakak pikir aku sembunyikan perempuan? Atau kira aku selingkuh? Nandito na ang sasakyan. Tara na. Ruan, kenapa kau tak bisa jujur padaku? Ruan, apa yang kau lakukan? Setelah tugas ini, aku bisa bawa ibu pergi dari keluarga Kin yang berbahaya. Ini membuat. Apa kau juga sedikit tertarik padaku, Tuan Muda? Tuan Muda, orang kita sudah kukuh di keluarga Chin. Jika Tuan Muda menang pemilihan, mereka akan dukung Tuan Muda. Untuk berjaga-jaga, jangan biarkan Nyonya Muda masuk perpustakaan. Ting dan Mo, Ibu Ruan. Apakah dipindahkan Liu Shuang? Tuan Muda, kita tak bisa gegabah lagi. Di kota lama, Qin Sun menipu kita. Direktur Wang belum memastikan pemilihan kepala Tuan Qin Sun pasti akan terus merusak. Sudah. Hentikan. Suruh Xiao Wu selidiki. Hah? Berapa banyak dosa yang dibuat? Tasbihnya longgar. Mimpi. Hai tak mempermalukanmu. Bisnis dengan Song Kota Lama berhasil. Raih Direktur Wang. Tambang keluarga Qin akan kokoh di Kota Lama, kampungmu. Aku yakin Ahai pasti bisa. Bagaimana ini?
Direktur Wang belum setuju, tapi juga tak menolak. Jika gagal, Liu Shuang tak akan memaafkanku. Ada ide. Bu, tenang saja. Yang pernah sakiti kamu akan kubalas 1000 kali lipat, Ahe. Bagus kali ini. Tapi ya, kepala keluarga butuh lebih dari bisnis. Fondasi kita di dunia bawah tanah. Sial, si tua sudah mengajari Ahai jadi kepala keluarga. Iya, Ahai sudah sukses, tak seperti Qin Sun yang tak berguna. Ini salahku. Mustahil tanpa sumber daya. Benar juga. Qin Sun hanya ahli manajemen. Untuk proyek tambang Kota Matahari, kalian berdua tim Ahe. Setuju. Kalian yang putuskan saja. Kata Alihe, tambang di kota tua. Kan usaha ibu mertua, biar dia yang putuskan. Kakak ipar mau tanya apa? Kakak ipar punya pengaruh? Lupakan. Minzi tak setuju. Ah Sun jangan ikut. Keluarga! Roko, rapat keluarga 5 hari lagi, penerus Qin siapa yang selesaikan tugas? Siapa ambil alih Qin? Tanya. Ran. Berkatmu, nenek pasti membantumu dari sana. Dewa, bisakah kau jamin? Apa kita akan selalu bersama? Lihatlah dirimu sekarang, benar-benar mencemarkan marwahku. Lebih baik dari bisu. Kau nih, lebih buruk dari bisu. Ayah membelinya tambang hanya karena almarhum ibunya. Lihat dia sekarang, proyek di kota lama berkembang pesat. Ayah bisa beralih. Masih ingat si Mati? Kasih pas Ruan-Ruan datang. Setelah Ruan-Ruan masuk. Maksudnya apa? Ruan-Ruan kolusi dengan Kim Hihe. Bukan kolusi, tapi dia susah dikontrol. Contoh kasus Direktur Wang. Kerjasama bisa ya? Atau tidak? Kalau begitu, awasi dia sendiri. Jangan sampai ada masalah. Andai aku bisa hanya menikmati tubuh ini tanpa beban apapun. Tapi manfaatkan momen, kawinkan Qin Hye. Dapat backingan. Baru bisa bebaskan ibuku. Selamatkan ibuku. Aku ini. Janji pria tak bisa dipercaya. Aku pernah teruk
Dia pula buat-buat tak tahu. Maaf semalam kau kecapekan. Mandi dulu, sarapan dirancang saja. Saat momen intim semalam, Qin Yihe tetap diam. Ternyata dia tak bisa bicara. Jangan kasih tahu Liu Shuang, nanti dia jadi berani. Aku sudah menemukan rumah sakit baru ibunda Nyonya Muda, Suji. Pasang mata-mata tanpa ketahuan. Aku sudah hubungi ahli saraf internasional. Bisa atur tante periksa. Benarkah? Nanti saja setelah urusanmu selesai. Tunggu siapa yang jadi kepala keluarga. Baru bisa santai. Keluarga Qin penuh bahaya dan intayan. Sejak kakak ipar datang, hubungan ayah dan kakak membaik, pasti kakak yang jadi kepala keluarga. Sudah pasti. Nanti saja. Setelah tugas beres. Yihe katakan, kalau kau pikir jabatan kepala keluarga pasti jatuh ke dia, mundur saja dari kompetisi. Tahu. Ruan. Jangan asal terjemah. Bukankah kau bukan Qin Yihe? Mana mungkin kau tahu apa yang dimaksud? Kau juga bukan aku. Mana tahu aku asal nerjemahin. Berani ungkit soal aku memalsukan CV. Dasar cewek. Manfaatkan aku diam, seenaknya Pantasan kakak suka kakak ipar. Lebih seru dari cewek-cewek nempel sebelumnya. Kalau aku kakak, pasti juga suka. Masa sok suka? Lihat diri sendiri dong. Remaja sudah uban, mana ada gadis yang sanggup memandangmu. Kak, baik. Ayah nak tanya korang nih. Tugasnya sudah sampai mana? Ayah, kurang peka banget sih. Kalau kacamatanya bagus, tidak akan begini. Sampai tak lihat apapun. Jagoan penerjemah bahasa isyarat. Logikanya aneh, tapi jago menerjemahkan. Pak Fu, jangan kebanyakan. Jangan terus-menerus tenggelam dalam fantasi cosplay, jadi kepala rumah tangga sendiri. Aku kan memang kepala rumah tangga. Maaf, salah sasaran. Puas! Kakak ipar tidak adil. Marah terus kabur. Jangan mencolok. Dasar kau berani menghina aku. Ngoboh. Ada urusan. Pakai benda nih. Aku perlu tahu semua pergerakan. Dengan cara licik begini, kau pikir bisa mengalahkannya? Kakak ipar. Hentikan akal busukmu. Di rumah ini, tugasmu hanya menuruti perintah. Rupanya mereka sudah lama berbohong padaku. Memang bikin ulah. Tidak bisa lagi pasif dan jadi bulan-bulanan. Jika nanti Qin Yihe jatuh, aku target berikutnya dari ibu dan anak itu. Jangan khawatir, Tuan. Ibu mertua aman. Semuanya baik-baik saja. Bolehkah aku bertugas besok? Sayang, kau di sana. Oh, kalian juga ada. Bangunlah, nikmati buah. Perintah tuan muda belum ada. Ikuti nyonya, bangun. Dia sudah mengizinkan. Lanjutkan, aku pergi. Tunggu. Sudah datang. Kita perlu bahas tugas. Terjemahkan. Besok pukul 8 pagi, temui di dermaga Wuguang, kabur ke luar negeri. Liang Sheng, pastikan tim kita di posisi tembak optimal 3 jam sebelumnya. Abu, blokir semua rute kabur. Siap, pastikan selesai.
Malam ini jam 4 pagi bawa pasukanmu kuasai semua pos di dermaga Wu. Semua jalan menuju kota harus ditutup rapat. Siap. Ada satu hal. Ruan-ruan pengkhianat harus dihabisi. Jika dia beritahu Qin Ye, beritahu tim rumah sakit. Habisi ibunya, tahan dia. Jangan khawatir, tunggu saja. Qin Ye berangkat jam 5 pagi, rekamannya sudah dilihat. Sudah. Ini hadiah kabar baik. Sudah kusiapkan truk di rute Qin Ye. Kuulang kecelakaannya waktu kecil. Seru kan? Mobil kakakku selalu ada pemblokir sinyal. Kebiasaannya sejak kecelakaan. Kinsun, kau licik. Kau keras kepala sekali. Mending jenguk ibumu di RS daripada sibuk ngirim kabar. Alamat RS sudah kukirim. Pilihan ada padamu. Kalian mau apa? Tuan muda, buruan ke sana, nanti keburu. Semua sudah diatur, kita pergi sekarang pun sia-sia. Andai Tuan dengar saran kami, rahasia takkan bocor. Rahasia takkan bocor. Ruan-ruan ialah istriku, sekiranya dia hianat, itulah takdirku. Ada penyair. Ini sangat serius. Hasilnya sudah final. Kinshi, kau bukan bisu. Apa kau tadi benar-benar bicara? Salah dengar. Itu Qin Ye. Dia bisa bicara. Dia bukan bisu. Qin Ye, ternyata kau selama ini menipuku. Semua dusta, ruan-ruan. Dengarkan penjelasanku, lepaskan. Aku tak mau bahas ini sekarang. Ruan-ruan, Tante, jangan khawatir. Sudah diperiksa dokter. Maaf, tak beritahu soal Tante. Jadi, sejak dulu kau tahu aku bukan penerjemah isyarat asli dan juga tahu aku adalah mata-mata Liu Shuang. Kukira rahasia aku terbela saja. Aku berarti apa di hatinya? Harapan sepihak. Syukurlah ibu selamat. Bantu dapatkan tahta. Balas budi saja. Jangan omongin dulu. Ada hal lebih penting. Baru pukul 6 pagi. Cepat ke pelabuhan kabut. Masih ada waktu. Nyonya muda, kau sudah mengaku mata-mata. Tuan Qin Sun pasti tahu rencana penyergapan kita. Masih menanti target. Ruan-ruan, posisi kepala keluarga nanti juga dapat. Aku sudah dapat bukti Liu Shuang. Bagaimana kalau kukatakan pelabuhan Wu Barat? Bagus, tapi pelabuhan kabut yang Qin Ye sebut mana? Pelabuhan Wu. Pelabuhan Wu Barat. Nyonya muda, Sudah, aku tahu prioritas. Mana mungkin aku bocorkan? Langsung pergi saja. Laporan Tuan Muda, siap sergap, hanya tunggu target. Ruan-ruan, apa kau simpan cadangan di pelabuhan Wu? Bagaimana Qin Sun tahu kau masuk gudang? Ku buat tiruan peta pelabuhan kabutmu. Nomor kontainer ku samarkan, dia pasti pusing mutar-mutar sekarang. sekarang kapal kok belum sampai? Lapor, Tuan Muda, supir truk bilang mobil Qin Ye tidak lewat sana. Tuan, sudah kami cari. Tidak ada satupun posisi sniper yang ditandai di peta. Kita kena jebakan. Beritahu semua, balik ke pelabuhan kabut. Siap. Datang. Cepat sembunyi. Qin Shi, turunkan senjata. Kak, aku harus selesaikan ini. Turunkan senjata. Kakak ipar, kalau tidak kau bunuh aku, banyak kesempatan. Diam! Lihat ini. Siap, Tuan Muda. Semua pengawal musuh sudah diamankan, target tewas.
Tarik pasukanmu. Kubebaskan. Hah? Terjemahannya. Semua sudah tahu aku cuma pura-pura, jadi langsung minder. Itulah. Turunkan senjata, kita bicara. Tuan Muda Qin terkenal kejam. Ternyata penakut. Laporkan ini ke kepala keluarga. Dituntaskan oleh Tuan Muda kita. Kami nanti turun. Setuju. Baik, bebaskan tuan muda kami, turunkan. Kan ku bilang, hari ini kita habis-habisan. Serahkan jasamu padaku. Qin Yihe tak boleh terungkap. Liang Seng tak didukung. Hanya statusku sebagai istri pewaris yang masih berarti. Jangan gentar sekarang atau pengorbanan Qin Yihe sia-sia. Dukung Qin Sun rebut tahta hari ini. Jika menang tidak masalah, tapi jika kalah. Pikirkan bisa selamat dari keluarga Qin? Ingat baik-baik. Kalian milik keluarga Qin, bukan budak Qin Sun. Nyonya Muda benar. Kepemimpinan keluarga. Segera beralih ke penerus. Kerja keras kita untuk Tuan Sun. Belum tentu berhasil. Siapa berani turunkan senjata? Qin Sun tak ampun keluargamu. Sudah pasti mati. Lawan dia. Menembak. Sudah berkali-kali latihan diam-diam. Ruan-ruan, kamu pasti bisa. Tadi gemetar pegang senjata. Sekarang sudah mahir. Siapa berani? Sebagai istri penerus, saya berjanji di hadapan semua tidak akan menuntut siapapun di sini. Aku jamin keamanan keluarga kalian semua. Siapa suruh ikuti dia? Penjahat tewas karena banyak omong. Abu, jalan. Nona Muda. Ruan-ruan. Aku tadi hampir mati ketakutan. Saat anak buah Qin Sun menembak, kakiku gemetaran. Yang kupikirkan hanyalah aku akan tewas tragis. Tak tahu, itu pertama kaliku menembak. Tangan sakit terkena hentakan. Ruan-ruan, kenapa? Pria brengsek ini terus membohongimu. Kok malah curhat padanya? Tidak bisa. Harus cari waktu bicara soal pergi. Ruan-ruan. Kenapa diam? Tidak apa. Tiba-tiba tak mau lanjut. Bukan tadi. Sangat takut. Tapi kenapa tetap membelaku? Jangan salah paham. Nasib kita terikat. Kalau kau kena masalah, aku ikut kena. Qin Yihe, ada yang ingin ku bicarakan. Terima kasih, Ruan-ruan. Ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi kata-katanya terhenti di mulut. Paman Fu. Besok aku undang langsung sesepuh Qin. Musyawarah suksesi Xiao He 3 hari lagi. Beritahu mereka dulu. Baik. Xiao He, kerjamu kali ini sempurna. Tapi ada pertimbangan khusus. Keputusan kepala keluarga akan dibahas di musyawarah nanti. Para sesepuh yang putuskan. Tidak perlu debat. Selamat si bisu. Maafkan kami, semuanya. Semuanya, jangan ambil hati, Xiao Sun. Kenapa tidak bisa tenang sih? Andai ruan-ruan setia. Qin Yihe takkan menang. Cewek sialan itu pasti kubalaskan. Prioritas kita. Kita harus gagalkan musyawarah ini. Rencanamu apa? Qin Tan besok eksekusi. Ini momen terbaik untuk bertindak. Nyonya Su, jangan salahkan aku. Aku lama tak mengunjungimu. Pengalamanku akhir-akhir ini layak untuk drama pendek. Nanti, setelah Qin Yihe jadi kepala keluarga, aku akan bawa kau pergi, ya. Nyonya Muda, musibah, keluarga kacau usai sesepuh. Saat pulang terjadi kecelakaan, rumah sekarang jadi kacau balau. Cepat pulang. Bagaimana? Pagi ini, ayah ditabrak truk saat pergi. Sampai sekarang masih koma. Tuan Qin sudah melewati masa kritis, tapi belum bisa siuman. Kepala keluarga, sadarlah cepat. Bangun, kepala keluarga. Hier, Wakil Jiu Sui Feng.
yang menyatakan calon penerus setelah musyawarah hari ini. Paman Fu, kepala keluarga mungkin siuman sebelum rapat. Kalau tidak, ditunda saja. Tidak bisa. Liu Shuang nekat. Tabrak kepala keluarga. Apa yang tidak akan dia lakukan? Rapat warisan sudah dijadwalkan 3 hari lagi. Semua sudah setuju. Sekarang kenapa tidak boleh? Mustahil. Kenapa? Tidak mungkin. Ruan-Ruan jadi kepala keluarga. Pasti ini ada kesalahan. Kalau tidak, bangunkan ayah dan tanya keadaannya. Tahu, aku juga mau tahu cara menolak perintah atasan yang tidak masuk akal. Ini tehnya. Terhormat bisa minum teh dari Bibi Liu. Ruan-Ruan, Bibi tahu. Kau tak suka pun Qin Hihe. Tolong dia tuh cuma nak dapat keuntungan. Tolong bantu ahsun kami. Bibi Liu, semua yang kuberi pasti 10.000 kali lebih baik dari Xiao He. Aku tahu kekhawatiran ibu. Sebelum ayah siuman, aku takkan bertindak. Teh ini enak sekali. Sayang, bukan seleraku. Ada apa lagi? Bukankah dia cuma jaga, tak berbuat apa-apa? Dia tak berbuat apa tidak. Cuma jaga rumah Kintan sampai dia siuman. Tak kusangka sih gadis ini. Ternyata menyukai Qin Yi. Apa hubungannya dengan suka atau tidak? Kalau Ruan-Ruan bantu Qin Yi, hanya taruhan. Maka kita bisa membujuknya berbalik seketika. Tapi sekarang, seorang wanita, kalau sudah jatuh cinta, masih bisa dibelotkan. Selain ayah, hanya Sui Feng wakil Qin yang berkuasa. Tarik dia. Mungkin masih ada jalan. Mau tak mau. Terpaksa nekat sekali saja. Kepala sementara. Keluarga Qin kritis. Segera pilih pengganti. Saya cadangkan 2 penerus adu sekali lagi. Macam mana? Sebagai kepala keluarga sementara Qin, tidak bolehkah aku tunjuk penerus langsung? Tidak. Tidak boleh. Baiklah, adu lagi sekali. Kali ini kita uji keberuntungan. Apa ini? Ini apa sih? Maksudnya apa? Tak tahu. Ini bukan main-main. Terlalu remeh. Usaha tentukan dasar. Keberuntungan juga kemampuan. Setuju. Ini tanda Kian Kun. Setiap guci berisi 30 batang, 15 Kian, 15 Kun. Siapa dapat lebih banyak tanda Kian, menang. Siapa yang urus? Tentulah Wakil Sui. Wakil Sui sudah puluhan tahun mengabdi, dia wakil kepala Qin. Tak ada yang keberatan? Tidak ada. Dipercaya leluhur keluarga. Siap melayani. Dia ini menyuruhku ke sisi kiri. Tuan Sun, Tanda Kun. Ini Kian. Tuan Sun. Masih Kun. Tuan muda tanda Kian. Bagus! Bagus. Bagus.
Tuan Muda raih semua kian. Kurang satu tanda, benar. Tuan Muda punya 7 saudari. Pihak Tuan Sun 6 kian. Batang Kun, jika Tuan dah dapat kian, perlu ronde lagi. Tampaknya nasib. Nggak di pihakku. Kun saja. Kenapa undian Kun lagi? Undian ini salah. Kompetisi ini terbuka dan adil. Sangat ketat. Ini aneh. 10 kali lebih aneh. Aku merasa dijebak oleh Nyonya Muda. Ruan. Kepala bicara, jangan menyelah. Besok setelah kepala keluarga pulang dari RS, langsung rapat di balai. Bicaralah. Aku meremehkanmu, Ruan. Jadi, kamu timbang duluan. Baru tahu, ini kian lebih ringan dari Kun. Paman Sui Kidal, tangan kirinya lebih kuat jadi undian ringan gampang keluar. Temukan, uji, lalu manfaatkan aturan. Ruan menikahimu. Keberuntunganku. Ruan, kenapa? Dia dan Mu takkan pernah sejalan. Ruan, kamu kenapa? Cepat tidur. Besok ada upacara penerusan di balai musyawarah. Hei! Menurut adat lama, penerus pilihan kepala keluarga adalah Kinye. Karena kondisi khusus Ye, Degus, kami minta pendapat kalian. Penerus muda urus tambang lama 3 bulan. Laba berlipat, layak jadi kepala keluarga. Tugas dari balai musyawarah hampir semuanya tingkat tinggi. Kemampuannya bisa menutupi kekurangan. Cuma, kakak saya memang ada kecacatan fizikal. Para sesepuh semua sudah lama mengabdi kepada keluarga Qin. Kekhawatiran kalian masuk akal. Kalau kakakku tidak bisu. Tidak masuk akal. Mengapa pewaris muda berpura-pura bisu? Kalau dia punya maksud tersembunyi, kita perlu pertimbangkan dulu. Untung kepala keluarga dirawat. Kalau tidak, aku tak akan tahu. Kelancangan Ye. Pewaris Qin yang memaksaku bilang dia bisu. Pewaris Qin memaksaku mengakuinya bisu. Dia benar. Kau sembunyikan. Demi posisi kepala keluarga ini. Berhenti di situ. Ayah. Kalau dia cuma pura-pura bisu, kubuatnya bisu kekal. Racun pembisu di gelasnya. Racun bisu. Mana mungkin dia bisa lawan kita? Sial, dia tak minum. Ayah. Kau kenapa? Dokter, periksa obat ini. Bau racun mabuk.
Mungkin ini obat pembisu. Betul. Apa yang sedang berlaku nih? Ini siapa yang beri racun pembisu? Tidak mungkin. Nyonya, lihat isyaratnya. Persis anaknya. Gerakan ini tak masuk akal. Tapi ini kesempatan untuk menjerat Liu Shuang, kata kepala keluarga. Nyonya Liu sengaja beri racun bisu ke pewaris. Nyonya muda salah terjemah. Nyonya Liu terkenal baik pada pewaris. Mana mungkin dia meracuni? Ruan, jangan asal memfitnah. Ruan, terjemahkan seenaknya. Kini, ambilkan hapku. Terjemahan Ruan benar. Apen. Berarti pewaris juga setuju Nyonya Liu yang meracuni. Tidak, aku tak bilang begitu. Kalau iya, lalu siapa suruh turun jadi ketua? Kepada Qin Yi. Macam mana? Selama ini, pura-pura ku rapi, kan? Liu Shuang selalu baik pada Tuan, kecelakaan dulu. Kemalangan dulu pun gara-garamu juga, kan? Aku yang atur. Kecelakaan Wen Minxi. Aku yang rancang semuanya. Apa kau buat macam tuh? Kenapa? Sebab dia ialah istri tuan rumah. Apa? Cuma pelayan. Dia dilahirkan sebagai pewaris tuan muda. Anakku cuma dapat warisan. Akan kulenyapkan mereka. Dosa! Liu Shuang, semua ini gara-gara ambisimu. Ibuku dibunuh dengan kejam. ganti baju. Tidak boleh. Katanya tulus padaku. Pada Xiao He? Kalian benar-benar tak berperasaan. Liu Shuang, dicoret dari keluarga Qin mulai sekarang. Dicoret. Bubu, hanya salah. Tak pantas dicoret. Kasihanilah dia. Bawa Qin Sun pergi dan kurung dia. Qin Shi, jadi kepala keluarga pun tak berguna. Ibumu kubunuh, kau akan menderita selamanya. Ibuku di surga akan melihatmu jatuh. Bawa dia! Aku mencintaimu. Sudahlah, bawa aku ke bawah. Upacara pelantikan. Mulai sekarang. Bersumpah setia pada Tuan. Ayah bagaimana? Dapat penawar dari Qin Sun, syukur tak lama. Butuh beberapa hari untuk pulih. Kau ini, Aku ingin merawat ibuku sebentar. Sekalian bersiap untuk pergi. bisa aku temani. Jika dulu ada yang kurang baik, katakan saja padaku. Ingin kau bahagia seperti dulu. Qin Shi, bisa aku tanya sesuatu? Kau sembunyikan bisa bicara. Karena aku mata-mata Liu Shuang. Atau kau tak percaya padaku? Jawabannya belum jelas. Karena suka padamu. Terseret pusaran, tak ingin kau semakin terperosok jika aku bukan tuan keluarga di tempat Liu Shuang. Kau bisa aman. Ternyata begitu. Aku salah menuduhnya. Kapan kau mulai jatuh cinta padaku? Pertama kali kutulis pesan untukmu di ponsel. Sejak kecil, aku selalu pakai tulisan. Tapi, Liu Shuang, pelintir tulisanku buat ayah salah paham. Jadi sejak saat itu, aku berhenti menulis. Dia sudah berubah. Aku punya kamu.
Tak mau kau. Salah paham, aku ingin kau tahu apa yang ada di hatiku. Tak masuk akal. Dengan keberadaannya, semua hampa. Kemarin masih berlima. Semalam saja, pemenang kuasai semua. Bibi Liu sudah tiada. Qin Sun masih kecil, tak bersalah besar. Jangan dipermasalahkan dia. Di jamuan kepala keluarga, izinkan dia datang. Fan Hu saja. Terjemahan isyaratmu payah. Mana ngerti? Kata ayah, makanlah. Tak ada yang di sini terjemahkan seperti biasa. Aku kan nyonya kepala keluarga. Ayah, sebenarnya aku mau bilang, aku gadungan. Dulu cari biaya operasi ibu. Makanya aku melamar. Kau gadungan. Kau menyusup masuk. Ayah. Apa? Saat pertama jumpa dia, aku langsung jatuh cinta, tak peduli dustanya. Ayah, Ya, itu benar. Cuma kau yang tak tahu. Kurang ajar. Lihat, kau bikin ayah sampai bicara. Sudah marah dia, jangan marah aku. Sudahlah, ayah. Kami siapkan pesta kepala keluarga besok. Ayah. Kupikir ayah ingin Qin Sun menghadiri jamuan. Jadi orang-orang akan menghormati ayah, memberi Qin Sun kesempatan. Bagaimana jika dia balas dendam? Qin Shi. Qin Shi. gadis hari ini. Cantik sekali ya. Kalian siapa? Qin Yi suruh cari dia. Lao Song, aturan dunia kalian tak paham. Tapi bila keluarga Qin bermasalah, aku tak bisa diam. Kerjasama ini, lepaskan saja. Direktur Wang. Jangan buruk sangka semua orang. Qin Sun yang bersalah, bukan keluarganya. Jangan sampai menyesal. Qin Shao tiba. Qin Sun palsu jadi Qin Yi culik ruan-ruan. Mungkin sudah jadi korban. Sekarang Yi milikku. Siapa Qin Yi Wang Yi? Aku kakak ketigamu. Benar-benar yakin Qin Sun meremehkanku, pakai cosplayer Dragon Ball buat menculik Qin Yi. Cepat datang. Aku hampir roboh. Kurasa ayah bermaksud ajak Qin Sun ke pesta, biar kalangan bawah tanah kasih dia kesempatan. Bagaimana kalau dia balas dendam? Hehehe, sayang. Si bodoh belum datang. Ruan-ruan. Ruan-ruan, aku meremehkanmu. Kau sudah main licik sejak awal. Aku heran Qin Yi menyuruhku ke sini. Kau menyamar sebagai kakakmu. Karena ini panggungmu. Di panggung ini kau akan kuhentikan. Di sini. Qin Chun. Kenapa kau datang? Doblot. Jangan diam. Serang! Pergi kau! Aduh. Sayang, tangkap. Rezeki melimpah! Sayang, ganteng. Gantengnya, Bang. Hari ini tak ada kesempatan. Meski kau kuasai Qin,
Kubuat kau hadapi segudang masalah. Qin Chun. Kurang ajar. Sampai sekarang masih tak lihat situasinya. Qin Chun, lihat hadiah Qin ini. Semua telah melihat. Pemimpin Qin tega bunuh saudara. Putus semua jalannya, hancurkan peluangnya. Qin Chun, jangan dekat. Ini salah kalian. Aku bunuh dia. Kurang ajar. Bapakmu ini, diam! Saat kau sakiti ibuku, pernah pikirkan hubungan ayah anak? Serahkan Qin hari ini atau kita sama-sama masuk neraka saja. Qin Shi, tanda tangan dokumen. Cepat! Kakak ketujuh. Cepat! Iya, iya. Cinta kamu. Direktur Song, tentang putrimu. Tambang Kota Lama. Kami rela melepas semua keuntungan. Mohon belas kasihan Anda. Song bisa bangkrut saja. Silakan duduk. Pak Qin, aku tahu perang sudah berakhir. Baru tahu harus menembak. Pak, ayah, maafkan aku dan ibu. Sebelumnya, tak berani tunjukkan. Khawatir kau terjebak duka ibu dan tak bisa move on. Ayah tak khawatir lagi. Ayah tak minta kau memaafkan. Tapi jangan tinggalkan aku. Ayah, Ayahku, Ye sarankan kau ganti kacamata lebih bagus. Latih pengamatanmu. Anak ini. Oh. Asun akan ke luar negeri. Bu bilang, jangan pulang. Far, wanita yang lalu kakak ipar. Sudah, Iye. Ini ketiga kalinya. Kau cemburu apa? Sudah kujelaskan, aku jadi mata-mata. Kalau tidak, mati aku. Kalau Qin tak bilang, bila kau nak jelaskan pada aku atau kau rancang untuk tak mau jelaskan, Semua kau besar-besarkan. Bukan lagi dirimu yang dulu. seperti aku, bagaimana? Pertapa dingin yang sinis itu. Itu untuk yang ku benci. Ruan, aku suka dan cinta padamu. Tak bisa kulihat kau hampa. Aku cemburu dan takut kelak. Tak cinta lagi. Qin Shi, diam lama-lama, pas bicara rayuan cinta malah lancar jaya. Bukan. Raba, detak jantungku ini. Ruan, kau cinta padaku. Tidak. Lautan abadi pun tak berubah. Ku terbenam. Aku cuma tergoda tubuhmu. Terus saja tergoda. Kutemukan hatiku. Rahasia. Penuh harapan, senyum mereka. Abah kau. Jahat. Bukan salahku. Sisa geng Lotus paksa aku dengan ancaman ibu. Kepala keluarga, ibu bangun. Kepala keluarga belum sebut hukuman. Bersihkan toilet. Dulunya dia lelaki perkasa bagai elang. Sekarang, cuma ngikutin nyonya. Dipandang terus. Up-end, dia kan nyonya rumah. Ngomong-ngomong, salahnya apa? Cuma suruh bersihkan toilet. Sama dengan kesalahanmu dulu. Apa? Mengapa ku datang? Semi belum tiba. Tembak mati. Wajib tembak mati. Tak bisa menemanimu. Menemui ibumu. Tak mungkin. Anak muda yang baru kuliah, kini hampir setahun menikah. Dia pasti pingsan kalau tahu.
Baiklah. Kalau rindu, aku menyelinap menemuimu. Seperti sekarang ini, tuan rumah. Sudah 3 bulan berlalu. Masih simpan dendam. Kau mengacaukanku begini, tak bolehkah aku dendam? Dadah. Liang Seng, siapkan bagian belakang. 2 hari lagi aku akan melamar Ruan-Ruan, beri dia status resmi. Lembut. Sudah ku ketahui soal biaya pengobatanmu. Apa yang sedang berlaku? Ibu rasa tak tenang sangat. Mo, dapat dari terjemah bahasa isyarat. Santai saja. Bahasa Inggrismu masih berantakan. Bisa isyarat. Bushu, rasanya kau ibu kandungku sendiri. Nanti setelah pulang, ku jelaskan semuanya. Datanglah malam ini. Ada apa sih? Semua pada pergi. Pelayan juga hilang. Mungkin Fabur dikejar. Otak Nyonya tetap aneh macam biasa. Ruan-Ruan, nikah denganku. Sayang, nama anak kita nanti pakai Zongking atau Kingsin. Juru bahasa isyarat top sepertiku harus bisa menebak keinginan pelian dan improvisasi. Salah-salah. Statusku sudah bebas. Ruan-Ruan adalah istriku. Jika dia mengkhianatiku, itu takdirku. Ku terima. Sepakat, batal jadi penerjemah isyarat. Tapi gajiku tetap sesuai kontrak. Benapku. Justru saat hilang,